Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Asabiku semua. Apa yang dikatakan oleh Bang Heri Pras kepada Abah Guru Sekumpul di akun YouTube-nya, layaknya kita sebut tanggapan orang awam. Mau disebut Salafi Wahabi pun, beliau mengakui dirinya bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, anggap saja beliau ini orang awam yang belum sampai kepada makom keilmuan. Wahai sahabiku semua, di era perkembangan teknologi yang begitu pesat, kita sebagai umat Islam dihadapkan pada gudang informasi yang luas. Akses terhadap informasi keagamaan bisa diperoleh melalui kanal-kanal YouTube, Instagram, ataupun WhatsApp group. Sayangnya, tidak semua informasi ini dibuat dan disebarkan oleh mereka yang memiliki atas keilmuan Islam yang memadai. Semua orang dapat membuat dan menyebarkan apa yang dianggap ajaran agama melalui dunia maya. Asabiku semua, alih-alih cukup memberikan informasi tentang ilmu agama, mereka juga melakukan aksi-aksi provokasi, menghasut, dan menyerang kelompok keagamaan lain yang berbeda. Tak tanggung-tanggung, orang yang tidak pernah menenggelamkan diri pada dunia pendidikan agama secara mendalam tampil sebagai juru bicara agama dengan berpenampilan layaknya ahli agama. Mereka menyampaikan ajaran agama sesuai kepentingannya. Azabiku semua, bahkan di dunia maya menjadi biasa seorang yang awam ilmu agama menghina ulama sekaliber Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Zuhdi. Hal itu dikarenakan semakin merebaknya orang yang awam dalam agama berbicara soal agama di dunia maya. Tidak hanya itu, tanpa menyadari kapasitas keilmuannya, kebanyakan orang selalu mengomentari peristiwa politik, ekonomi, dan apapun yang sedang berkembang. Asabiku semua, dalam kondisi demikian, saya teringat wejangan Kiai Soleh Darat tentang larangan awam bicara agama. Di dalam kitab Munjiat, kitab yang berisi ajaran yang diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, Kiai Soleh Darat menjelaskan tentang pintu masuk setan dalam menggoda hati manusia. Asabiku semua, ada 11 hal yang membuat setan berhasil menguasai hati manusia. Satu di antaranya ialah orang awam yang tidak memiliki kapasitas keilmuan tentang agama, tapi berbicara agama. Di sanalah setan akan masuk ke dalam hati untuk menyesatkannya. Menurut Kiai Soleh Darat, kewajiban orang awam dalam beragama bukanlah berbicara tentang ilmu agama. Asabiku semua, membicarakan ilmu agama tanpa kemampuan yang mumpuni bisa membahayakannya sendiri. Ya. Kewajibannya menurut Kiai Soleh Darat cukup beriman kepada Allah, menyibukkan diri dengan beribadah, dan bekerja untuk dirinya dan keluarga, sehingga ia tidak terjerumus pada ajakan syaitan nafsunya. Maka wajib wong awam iku arep ketungkul kelawan angi manaken ing Allah dan pasrah ing Allah dan ketungkul ya, kelawan dan pengupo jiwone dan aja melu-melu bahas ilmune para ulama ingkang lembut-lembut. Artinya, maka kewajiban orang awam itu menyibukkan diri dengan beriman dan pasrah kepada Allah dan sibuk bekerja untuk kehidupannya. Jangan ikut-ikutan membahas ilmunya para ulama ya, yang sangat halus lagi mendalam. Asabiku semua, kalimat terakhir dari pernyataan Kiai Soleh Darat itu menunjukkan jika di situ bukan bidangmu, janganlah sekali-sekali engkau masuk ke dalamnya. Kekacauan yang berlangsung akhir-akhir ini di dunia maya terjadi karena orang yang tidak ahlinya berbicara tentang semua bidang. Ya, sehingga bukan manfaat yang diperoleh, melainkan mudarat yang didapat. Sebagaimana kata Gusmus,
Andai orang yang punya keahlian hanya bicara tentang hal-hal yang dikuasainya, tentu kita akan dapat banyak manfaat. Asabiku semua, jika membicarakan ilmu agama tanpa kapasitas keilmuan yang memadai, memiliki akibat secara personal, tentu itu juga akan berdampak secara sosial. Disitulah sifat muhlikat, merusak, akan mulai bekerja. Setelah setan telah berhasil menguasai hatinya, tidak hanya kehidupan individualnya yang akan rusak, melainkan kehidupan sosialnya. Orang-orang ini akan dibawa oleh nafsunya menjauh dari hal-hal yang bermanfaat. Oleh karena itu sebaiknya orang yang awam lebih banyak berdiam, dan orang yang ahli dalam sebuah bidang, termasuk agama, memperbanyak bicara sesuai dengan bidangnya. Tentu terlihat mudah, tapi sulit untuk dilakukan, bukan? Asabiku semua, kalaulah Abang Heri Pras ini berpahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah, pandangannya pasti terhadap Aba Guru Sekumpul tidak seperti ini. Atau Anda termasuk dari kalangan Salafi Wahabi. Kan skill bidang Anda itu kan silat itu, saya lihat. Saya jadi teringat kisah Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu gurunya ulama-ulama Indonesia. Bahkan muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Tapi ada salah satu ustadz dari Salafi, yaitu Ustadz Firanda. Itu menyebut Sayyid Muhammad sebagai toghutnya Mekah. Padahal Sayyid Muhammad adalah salah satu ulama kontemporer yang langka. Sebab beliau juga dikenal sebagai intelektual Islam yang mumpuni dalam berbagai bidang ilmu. Karya beliau pun mencapai puluhan kitab. Dari perkara usuluddin, syariah, fikih, juga sejarah Nabi Muhammad. Beliau mendapat gelar profesor dari Universitas Al-Azhar pada 6 Mei tahun 2000. Tak hanya menghina Sayyid Muhammad, Ustadz Firanda juga menyebut guru sekumpul dengan istilah super khurafat kelas kakap. Pernyataan itu bisa kita jumpai di website resmi Ustadz Firanda. Pernyataan serupa juga bisa kita temukan dengan mudah di YouTube. Bicara tentang Ustadz Firanda, sebenarnya beliau tidak nyunah-nyunah amat. Sebab ia juga ditolak oleh kelompok Salafi lain. Ulama muda, Salafi Madinah, Syekh Abdullah Al-Bukhari misalnya, menyebut Ustadz Firanda sebagai khabith. Ustadz Salafi asal Indonesia Abdullah Saleh Hadrami juga jelas menunjukkan ketidakcocokannya dengan paham takfiri ala Ustadz Firanda. Bahkan asabiku semua secara umum, kelompok Salafi yang terkenal dengan jargon Al-Quran dan Sunnah, itu juga terpecah belah menjadi banyak sekali kelompok. Asabiku semua sudah menjadi rahasia umum bahwa sesama kelompok Salafi pun saling boikot, bahkan saling membid'ahkan. Jadi kita sendiri sulit membedakan mana paham Salafi yang paling sesuai dengan sunnah, seperti jargon yang mereka banggakan. Asabiku semua, kelompok Salafi memang identik dengan anti khurafat, anti sufi, juga anti tasawuf. Mereka menggeneralisir bahwa semua sufi sesat, semua ajaran tasawuf menyimpang dari sunnah. Perilaku menggeneralisir sesuatu itu barangkali terinspirasi dengan orang-orang barat yang dengan entengnya berkata bahwa Islam adalah agama teror. Asabiku semua, mereka juga paling anti dengan sesuatu yang berbau khurafat atau sesuatu yang tidak masuk akal. Padahal dalam agama Islam tidak semua hal bisa dipahami dengan akal. Tak semua hal harus masuk akal. Tudingan ini sebenarnya mirip dengan tuduhan orang jahiliyah bahwa misalnya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad adalah suatu peristiwa yang di luar batas-batas rasionalitas manusia. Asabiku semua, belum lagi dengan berbagai peristiwa aneh bin ajaib lainnya. Lalu, bagaimana dengan karomah? Kenapa kelompok Salafi menolak karomah? Padahal kalau mereka mau membuka matanya sedikit, ulama-ulama seperti Abu Yazid Al-Maliki atau Aba Guru Sekumpul tidak ada yang bangga mendapatkan karomah. Justru menurut Aba Guru Sekumpul, karomah yang paling istimewa itu bernama istiqomah. Istiqomah jauh lebih dahsyat dari 1000 karomah.
Itu yang saya pahami selama saya mengikuti ceramah dan ajaran-ajaran beliau. Al-Habib Lutfi bin Yahya misalnya. Beliau pernah mengatakan bahwa karomah tidak diperoleh melalui zikir-zikir tertentu, tetapi langsung atas kehendak dan izin Allah. Saudaraku yang kemuliakan, jangankan ulama-ulama soleh, kita manusia biasa yang tiap hari makan duit subahat, makan duit haram, makan duit APBD yang entah dari mana asalnya, atau makan duit hasil merusak alam, juga dikaruniai kemampuan insting lah, firasat lah, untuk menyikapi sesuatu yang akan terjadi. Yang luar biasa lagi, seorang istri akan mudah mengetahui kalau suaminya kawin lagi, berkat kemampuan yang datangnya hanya dari Sang Pencipta. Semua tentu adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Azabi ke semua, terakhir. Lah, kalau orang-orang enggak jelas macam kita saja memiliki kemampuan seperti itu, kenapa heran dengan ulama-ulama yang punya kelebihan dibanding orang biasa? Lalu dengan mudah menuduh mereka dengan 3 hal yang kalian bilang tahayul lah, bid'ah lah, khurafat lah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.